Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Terkhusus nikmat hidayah di atas agamanya dan nikmat taufik, diberi kesempatan, diberi kemudahan untuk bisa mempelajari agamanya. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam program Belajar Tauhid, dan ini adalah majelis kita yang ke-6. Pada majelis yang ke-6 ini kita memasuki bagian pertama dari pokok bahasan yang ketiga dari Kitabul Ilmi, yaitu pembahasan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan penuntut ilmu, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki keistimewaan yang sangat banyak dalam kehidupan dunia ini dan dalam kehidupan akhirat nantinya. Terlebih mereka-mereka yang mampu mengajarkan ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, kullu sifatin madahallahu bihal abda fil qur'ani fahiya thamratul ilmi wa natijatuhu wa kullu dhammin dammahu fahuwa thamratul jahli wa natijatuhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, semua sifat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memuji seorang hamba di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim itu disebabkan buah dari ilmu dan pengaruh dari ilmu. Dan kebalikannya, semua celaan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mencela seorang hamba itu tidak lain disebabkan karena buah dari kebodohan dan pengaruh dari kebodohan. Jadi, Allah Subhanahu wa taala itu memuji seorang hamba disebabkan ilmunya, dan Allah Subhanahu wa taala mencela seorang hamba itu disebabkan karena kebodohannya. Itu artinya ilmu itu merupakan sebab kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya, kebodohan itu menyebabkan seseorang itu rendah kedudukannya, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan menguraikan sedikit tentang keutamaan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwasannya orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla melebihi keumuman manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kalian. Ya, beberapa derajat di atas manusia umumnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat beberapa kaum, dengan sebab kitab ini. Maksudnya dengan sebab Al-Qur'an. Wa yadha'u bihi akharina. Dan Allah Subhanahu wa taala pun merendahkan beberapa kaum dengan sebabnya, dengan sebab Al-Qur'an. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum disebabkan karena mereka mau mempelajari, memahami dan mengamalkan kitabullah, ya. Dan kebalikannya Allah Subhanahu wa taala merendahkan, menghinakan beberapa kaum disebabkan karena mereka berpaling dari kitabullah, berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an yang itu adalah ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab suatu kaum itu ditinggikan atau direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala mengatakan, arfa'un nasi manzilatan man kana bainallahi wa baina ibadihi. Ya. Orang-orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berada antara Allah dan hambanya. Ya, yang menjadi penghubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hamba. Siapa mereka? Wahumul anbiya'u wal ulama. Mereka itu adalah para nabi dan para rasul. Karena para nabi inilah yang mengajarkan manusia tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya, sehingga mereka ini berada di antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya. Begitu juga para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Iya. Mereka ini adalah manusia-manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan para ulama, ya, mereka itu adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, disebabkan mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang paling bertakwa. Karena sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Dan para nabi disebabkan dengan ilmu yang mereka miliki, mereka itu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan mereka menjadi manusia-manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu adalah bahwasannya orang yang berilmu itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara para hamba-hambanya hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu. Karena al-khasyah, rasa takut, ya, khasyah itu rasa takut yang diiringi dengan pengagungan terhadap zat yang ditakuti. Karena yakhsya, al-khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pangkal daripada ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti bertambah juga kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ai innama yakhsyahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin, ya, li'annahu kullama kanat al-ma'rifatu lil 'azimi al-qadiri al-'alimi al-mawsufi bi sifatil kamali
al-man'uti bil asma'il husna, ya. Karena semakin seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, ya, zat yang disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan dinamai dengan nama-nama yang paling indah, ya, setiap kali seseorang itu lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kullama kanat al-ma'rifah bihi atam wal ilmu bihi akmal kanat al-khasyatu lahu a'dham, ya. Maka ketika seorang hamba itu mengenal Allah lebih sempurna, ketika itu pula ia akan lebih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan terus bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan man kana billahi a'rab kana billahi akhwab. Siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan nama-namanya yang indah kecuali orang-orang yang berilmu. Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari bihi jahlan. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu, ya. Dan kebalikannya, cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai sebuah kebodohan. Jadi hakikat daripada ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari ilmu adalah untuk memupuk dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan menuntut ilmu, untuk menumbuhkan dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan ra'sul ilmi khasyatullahi ta'ala. Pokok dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisal ilmu bikasratir riwayah wa innamal ilmul khasyah. Yang namanya ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan banyaknya hafalan, akan tetapi yang namanya ilmu yang sesungguhnya itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Pokok dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempelajari ilmu untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada yang mengatakan man kana zada ilmuhu wa lam tazid khasyatuhu fawailun lahu. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, fawailun lahu, maka celakalah dia. Nah, wa iyadu billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari keutamaan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu adalah bahwasanya mereka itu menjadi bagian dari para pewaris Nabi, ya. Dan ini sudah kita terangkan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa inna fadlal ilmi 'alal 'abidi wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal qadri 'ala sairil kawakibi, ya. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah, orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang rajin beribadah tapi tidak berilmu, ya, perumpamanya itu bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Iya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta benda kepada umatnya. Wa warrathu al-ilma, bahkan mereka wa warrathu al-ilma, bahkan para nabi dan rasul itu mereka hanyalah mewariskan ilmu.
ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, itu artinya mereka telah mengambil warisan para nabi dengan bagian yang mencukupi. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menceritakan bahwa suatu hari ada seorang Arab Badui lewat ketika Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sedang mengajarkan hadis Nabi kepada para muridnya yang berkumpul di sekelilingnya. Lalu orang Arab Badui tersebut berkata, orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, dia berkata, untuk apa mereka berkumpul? Maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ala mirathi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaqtasimunahu. Mereka itu berkumpul untuk pembagian warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berkumpul untuk mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu adalah bahwasannya ilmu itu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya setelah wafatnya. Ini perbedaan ilmu dengan harta. Kalau harta itu harus dijaga, akan tetapi kalau ilmulah yang menjaga pemiliknya. Harta itu harus dijaga oleh pemiliknya, tetapi kalau ilmu, maka ilmu itulah yang menjaga pemiliknya, dan dia akan tetap kekal setelah wafatnya pemiliknya, orang yang berilmu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalasin." Apabila seorang anak manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya. Illa min thalasin, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya tetap berlanjut setelah wafatnya. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan orang-orang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasannya mereka itu didoakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatal hut fil bahr. Segala sesuatu dari makhluk-makhluk Allah memintakan ampun bagi ahlul ilmi, bagi orang-orang yang berilmu. Hatta al-hut fil bahr, sampai-sampai ikan di lautan. Ini keberuntungan yang besar. Ketika seseorang itu didoakan ampunan, dimintakan ampunan atas dosa-dosanya oleh penduduk langit, yaitu malaikat, dan juga penduduk bumi sampai ikan-ikan di lautan. Kita tahu malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat taat, yang tidak pernah bermaksiat. Dan begitu juga ikan-ikan di lautan, binatang-binatang seluruhnya, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita didoakan oleh orang yang kita anggap saleh, yang mereka itu tidak terbebas dari dosa, kita merasa nyaman, kita merasa yakin bahwasannya doa tersebut akan bermanfaat, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ketika kita didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga didoakan oleh ikan-ikan di lautan, oleh semut-semut di sarangnya, seperti disebutkan dalam sebagian hadis, yang mereka ini semuanya adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat kepadanya. Ini keberuntungan menjadi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, dimintakan ampunan atas dosa-dosanya oleh para malaikat di langit dan juga oleh makhluk-makhluk Allah di bumi. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pelajaran kita kali ini kita bisa
menyimpulkan bahwasannya di antara keutamaan orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu adalah yang pertama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi derajat manusia pada umumnya. Kemudian yang kedua, menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah modal dasar untuk ketakwaan yang akan membawa kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat, ya. Karena pokok dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjadi pewaris para nabi. Menjadi pewaris para nabi. Iya. Dan mereka akan menjadi manusia-manusia paling mulia karena mereka adalah yang menghubungkan hamba-hamba Allah dengan Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah bahwasannya ilmunya akan kekal dan akan bermanfaat setelah wafatnya. Ini akan menjadi amal jariyah kepadanya, ya, yaitu sebuah amalan yang pahalanya tetap mengalir setelah wafatnya pelakunya. Dan yang kelima adalah bahwasannya orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu, mereka itu senantiasa dimohonkan ampunan atas dosa-dosanya oleh penduduk langit dan bumi. Dan masih ada beberapa keutamaan-keutamaan yang lainnya yang insyaallah akan kita sebutkan pada pelajaran berikutnya. Yang bisa kita kesimpulkan pada pelajaran kita kali ini, ya, poin terpenting pada pembahasan ini adalah bahwa, ya, ini perlu dicatat, kemudian diingat dan diamalkan, yaitu bahwa hakikat dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang melahirkan ketakwaan dan menjadi sebab keberuntungan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu, dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah, ya, disebut sebagai suatu kebodohan. Jadi sekali lagi, kita mempelajari ilmu adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khasyah kita, rasa takut kita dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah sumber kebaikan seorang hamba dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan majelis yang ke-6 ini sampai di sini. Nas'alullah an yuwaffiqana fi kulli ma yuhibbuhu wa yardahu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita di atas hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Amin. Naktafi bihadzal qadar, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.